Assalamualaikum semua rakyat Bapak Jokowi. Di video kali ini saya akan menceritakan film The Villagers 2018. Semoga teman-teman semua menyukai video ini. Jika teman-teman semua menyukai video ini, teman-teman bisa langsung saja subscribe, like, and comment. Oh iya teman, jangan lupa kalian juga harus menyiapkan kopi dan juga rokok, supaya kalian menonton video ini dengan enjoy, nyaman dan bahagia selalu. Tanpa basa-basi, gasken! Film ini berawal di sebuah jembatan. Terlihat seorang perempuan yang bernama Sohyun sedang berjalan dengan raut wajah depresi. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menghadang dirinya di depan. Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Yokul datang ke restoran. Ia memarahi teman-temannya di sana. Lantaran Yokul menganggap bahwa guru yang melatih anaknya itu seorang penipu. Tak terima disebut penipu, pertengkaran pun terjadi di sana. Dan lantaran membuat kegaduhan di acara makan malam, pada akhirnya ia pun dipecat dari pekerjaannya, yaitu sebagai pelatih tinju. Pada keesokan harinya, untuk memberitahu Yokul datang ke sekolah di desa untuk mengajar sebagai guru olahraga di sana. Namun di perjalanan ban mobilnya bocor di jalan. Ia pun segera menelpon mobil derek untuk bisa menjemputnya. Yokul di tempat kejadian tanpa sengaja melihat brosur orang hilang di papan pemberitahuan. Sesampainya di bengkel, Yokul melihat ada seorang siswi yang bertengkar di sebuah jalan. Yokul pun di sini menghampirinya dan membubarkan paksa mereka semua. Di sini Yujin, seorang siswi, pun memberitahu bahwa jika Sohyun tidak kembali maka ia akan membunuh mereka. Lalu Yujin pun pulang. Di jalan Yokul bertemu seorang polisi yang bernama Dongso, yang ternyata murid Yokul saat masih melatih tinju. Berpindah ke Yujin. Pergi ke rumah nenek Sohyun, dan sang nenek di sini sangat mengkhawatirkan tujuannya itu. Sohyun namun dan Yujin pun mencoba menenangkan hati si nenek dan akan segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Pada malam hari kita bisa melihat di sini Yokul sedang berlatih, namun di sebuah gang ia melihat seorang wanita yang dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Yokul pun sangat kebingungan dengan kota ini. Dan dengan rasa aneh warganya di sini berpindah saat tengah malam. Berjalan pulang ke rumah ada seorang pria misterius yang mengikuti dirinya di belakang. Untungnya Yujin pun bergegas untuk masuk ke bus sehingga pria tersebut tidak berhasil untuk mengejarnya. Esok harinya di hari pertama bekerja sebagai guru olahraga yang memperkenalkan diri kepada para wali murid di sana. Ketika jam istirahat, tanpa sengaja Yokul bertabrakan dengan seorang siswi. Jadi di sekolah juga bertemu dengan Yujin, seorang siswi yang ia temui kemarin ketika dirinya bertengkar dengan siswi lain di jalan. Di sini Yokul menanyakan kabar dari seorang siswi yang bernama Sohyun yang kedapatan bahwa 1 tahun ia tidak masuk ke sekolah. Namun di sini Yujin pun kesal lantaran para pihak sekolah tidak mengetahui apa yang terjadi pada siswinya. Di ruang guru, Yujin pun terlihat sedang memarahi Yokul karena kedapatan memasang poster dari Sohyun, dan ketika Yokul sedang ke toilet, dirinya melihat bahwa ada seorang guru yang bernama Jisung pendapatan keluar dari kamar mandi wanita di sana. Di dalam toilet, dokter pun tanpa sengaja melihat Yujin yang sedang memanjat pagar sekolah. Yokul di sini pun langsung bergegas pergi untuk mengikuti jejak dari siswinya di jalan. Yokul pun melihat kampanye dari calon gubernur di sana, namun ada seorang pria pejabat di kotanya ini adalah seorang pembohong. Tanpa menghiraukan kampanye itu, Yokul segera mengikuti jejak dari siswinya tersebut yang masuk ke dalam klub malam. Ternyata Yogi memaksa masuk ke tempat ini lantaran dirinya ingin mencari Sohyun di sini. Hampir saja perkelahian pun terjadi di sini, dan untungnya dokter pun datang tepat waktu untuk membawa siswinya pulang. Kagak jelas lu.
Di luar klub Yokul pun dihampiri oleh seorang wanita di sana dan di sini Yujin menanyakan tentang keberadaan Sohyun dan si wanita pun menjawab bahwa jika ingin tahu informasi lanjutnya silahkan bertemu dengan Madam Iseul di mobil. Yujin berkata bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Sohyun di sini. Yokul pun berkata bahwa ia akan melaporkan kasus ini kepada polisi karena ia punya teman polisi di kota ini. Di sisi lain yang ada seseorang sedang menjamur detektif di bar, agar polisi tidak ikut campur dengan bisnis ia yang telah jalankan. Saat di perjalanan pulang ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti langkah Yujin di jalan. Tiba-tiba ada seorang pria datang lalu menyekap Yujin dari belakang. Belum jauh dari tempat tinggal Yujin, ia pun melihat bahwa ada ponsel Yujin yang tertinggal di mobilnya. Tanpa pikir panjang si Yokul pun segera putar balik untuk mengembalikan ponsel Yujin, tapi tidak disangka-sangka ketika di jalan ia melihat siswinya yang tergeletak di jalanan akibat ulah pria yang berniat jahat terhadapnya. Ia pun bergegas membawa siswinya itu ke rumah sakit dan di sana ada detektif yang ikut datang dan ia berkata bahwa akan menelusuri kasus ini di rumah sakit. Juga ia bertemu dengan Dongso. Ia menanyakan kasus orang hilang yang bernama Sohyun kepadanya. Namun ia pun menjawab bahwa membuat surat kasus ini harus butuh persetujuan dari seorang wali. Keesokan harinya Yokul pun pergi ke rumah nenek Sohyun untuk menandatangani surat orang hilang dan surat pun diberikan kepada Dongso. Namun akibatnya terlalu lama mengurus surat itu, Yokul pun sampai terlambat datang bekerja dan saat istirahat bertanya kepada guru lain perihal hilangnya Sohyun. Namun jawaban si guru pun terlihat seperti tidak peduli dengan kasus ini. Kemudian Yokul pun bertemu dengan Yujin pun berkata bahwa dirinya harus bergegas mencari Madam Iseul di sini. Yokul melarang tindakannya karena dirasa sangat berbahaya berpindah ke sini. Suruh dia pun ditegur oleh atasan perihal dirinya dilarang membuat surat laporan orang hilang tersebut di sekolah. Yokul melihat Yujin sedang berjalan berdua dengan guru Jisung. Dan di kamar mandi wanita Yokul melihat sebuah asap di jendela. Ia pun bergegas ke sana dan menyuruh para siswi nakalnya untuk masuk ke kelas. Namun di toilet Yokul melihat bahwa ada sebuah kamera yang dipasang tersembunyi di sini. Ia pun lalu bergegas memberitahu atasan perihal adanya kamera itu, namun atasan malah memarahinya. Akibat tindakan dia melapor polisi perihal kasus Sohyun. Yokul pun di sini penasaran dengan isi rekaman kamera itu. Ketika diputar ia pun terkejut karena ia melihat bahwa guru Jisung lah yang memasang kamera itu. Yokul pun bergegas untuk ke meja kerja Isra dan ketika ia mencoba cek laptop Yesung, Yokul pun kaget. Di sini ternyata di sana muncul percakapan antara Jisung dan juga Sohyun. Dan pesan terbaru diperkarakan itu ketika dihitung hendak menjemput Yujin karena dirasa tidak baik-baik saja. Yokul pun bergegas mencari Yujin. Yokul juga menelpon Dongso di sini. Namun tidak bisa dijawabnya, antaranya sedang dimarahi atasannya di dalam mobil. Yujin bertanya perihal keberadaan Sohyun kepada Jisung karena dirasa tidak baik-baik saja. Telepon Yujin berdering karena ditelepon Yokul. Tiba-tiba Yujin pun dibekam. Yujin pun disekap di ruangan. Dan ruangan itu Yujin melihat ada ponsel milik Sohyun di sana dan tanpa membutuhkan waktu lama Yokul pun datang ke rumah Jisung dan tanpa basa-basi langsung Jisung pun dihajar habis-habisan di sini. Yujin pun meminta maaf namun dia diinterogasi oleh perihal ponsel Sohyun yang ada di ruangan itu. Namun saat ditanya tentang keberadaan Yujin, Jisung pun menjawab bahwa ia hanya mengantarkannya saja ke suatu tempat. Namun ketika ia kembali Sohyun pun menghilang dengan meninggalkan ponsel miliknya di toilet. Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut di sini. Yokul memohon kepada polisi agar memecahkan kasus ini dan ia pun membawa barang bukti kamera dan ponsel milik Sohyun. Di sana berpindah ke Sensogua dan polisi meneleponnya dan berkata bahwa ada seorang guru olahraga yang bernama Yokul sangat perlu diwaspadai. Akibat dia sudah tahu jejak dari Sohyun. Sensogua pun langsung memberitahu Gubernur Kim atas masalah itu. Ia pun segera meminta bawahannya itu untuk segera menyelesaikan masalahnya.
Keesokan harinya Yeokul pun dipanggil ke ruangan oleh Gubernur Kim. Di sana Kim pun mengeluarkan surat pemecatan padahal Yeokul pun tidak melakukan kesalahan sama sekali. Yeokul pun sangat curiga dengan tingkah laku seorang calon pemimpin di sini. Saat termenung di balkon rumah Yeokul pun mendengar kabar dari Dongsu serial keberadaan Sohyun dan ketika sampai di tempat kejadian alangkah terkejutnya Yeokul bahwa ada mayat wanita di bawah jembatan dan Dongsu itu pun berkata itulah Sohyun. Yujin pun datang dengan rasa sedih yang sangat dalam saat melihat kejadian itu. Di kantor polisi Dongsu pun ingin mencari barang bukti yang diberikan oleh Yeokul. Namun Dongsu pun ketahuan oleh polisi yang ternyata korup di sana. Yeokul dan Yujin pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenek Sohyun yang ternyata sedang sakit memikirkan cucunya yang tidak pulang ke rumah. Dongsu pun menghubungi Yeokul. Ketika masih di rumah sakit ia memberikan informasi perihal Sohyun yang berkomunikasi dengan Madam Iseul di percakapan ponselnya. Namun saat pembicaraan berlangsung tiba-tiba saja Dongsu pun dipukul hingga pingsan lalu mereka mengambil ponsel itu. Yeokul pun berpamitan dengan Yujin dan ternyata dia keluar pergi ke klub tersebut dengan niat menemui Madam Iseul setelah bertemu dengan Madam Iseul. Yeokul pun menanyakan kasus yang menimpa Sohyun dan ia pun menjawab bahwa dulu Sohyun di sini akan dijadikan budak seks oleh Gubernur Kim. Untuk memuaskan nafsu komisaris polisi setempat namun Sohyun pun berhasil kabur melarikan diri. Selang beberapa lama anak buah Sen Sogua pun datang dan mengepung tempat ini. Berniat untuk menghabisi Yeokul di sini. Tapi masalah kecil ini sih bagi Yeokul pun sangat mudah diatasi. Kasus Sohyun dan Yeokul pun baru tahu jika Jisung pergi. Gubernur Kim pun bergegas untuk pergi menemui Ozil di perjalanan saya ditelepon oleh Dongsu trial Jisung sudah dibebaskan semalam dan benar saja dia gini pun dalam bahaya di sini flashback saat pembunuhan Sohyun ternyata dalang dari semua kejahatan di kota ini ialah Jisung dan juga Gubernur Kim yang memperalat untuk menculik Sohyun sebelumnya dan saat keadaan genting yang terjadi di rumah gubernur ini terjadi jantung pun datang masuk dan menghajar bisa-bisa ngitung di sini. Ia berhasil sampai ke rumah ini berkat bantuan informasi dari Dongsu selalu berpindah ke sini calon gubernur Kim yang telah memenangkan pencalonan di sini ia pun secara resmi menjadi gubernur di kota ini berkat bantuan para polisi korup di kota ini. Yeokul pun pergi membawa izin ke rumah sakit dan sesampainya di sana Yeokul melihat berita bahwa Kim telah terpilih menjadi gubernur dan tanpa pikir panjang tentang semua kejahatan yang telah ia perbuat Yeokul pun pergi untuk mencari Gubernur Kim. Dan sesampainya di jalan ia bertemu dengan tim yang baru saja dipilih menjadi Gubernur Kim yang ngajar dia habis-habisan sesaat setelah kejadian itu polisi pun datang di tempat. Keesokan harinya kejahatan yang telah diperbuat pun terbongkar dan ia pun dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke penjara. Yeokul pun berpamitan kepada Yujin yang hendak pulang ke kota asalnya dan Yeokul di jalan pun bisa melihat poster Sohyun yang sudah dihapus karena dalang dari semua kejahatan ini pun terungkap Sohyun pun bisa tenang di alam sana dan cerita pun selesai.